roasting kopi masih terbatas, dan juga proses pengolahan pakan juga masih belum optimal. Dari sisi lingkungan adalah dari limbah kopi belum termanfaatkan dengan baik, dan dan limbah hasil produksi juga belum termanfaatkan dengan baik. Solusinya adalah dari sisi ekonomi adalah pengembangan potensi desa menjadi rintisan ekowisata edukasi kopi, kemudian budaya pertanian kopi organik, kemudian menerapkan pemasaran e-commerce, kemudian pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi desain grafis untuk desain packaging. Kemudian untuk manajemen usaha adalah pelatihan dan pendampingan di sertifikasi usaha, kemudian menjalin link dengan perbankan. Kemudian dari produksi, penerapan TTG alat roasting kopi kapasitas besar dengan termokontrol, juga penerapan TTG alat pembuat pelet pakan ternak, dan juga pendampingan penggunaan alat dan sistem perawatan. Kemudian dari lingkungan, yaitu penggunaan pupuk organik, penerapan TTG pengolahan limbah menjadi pupuk organik berbasis lokasi, adanya edukasi dan pendampingan tentang konservasi lahan, dan juga penerapan pola pertanian berbasis agroforestry. Capaian kegiatan untuk tahun ketiga ini yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi lintas sebagai edukasi pertanian kopi berbasis agroforestry sudah tercapai. Kemudian ada pelatihan dalam hal ini ada pelatihan desain packaging produk dan pelatihan pemasaran berbasis e-commerce. Kemudian untuk penerapan TTG ada dua yang kami terapkan untuk di tahun ini, yaitu TTG mesin roasting dengan termokontrol. Kemudian yang kedua adalah TTG mesin pellet 3 roller penggiling. Kemudian untuk pendampingan yaitu pendampingan desain packaging produk dan pemasaran e-commerce dan juga pendampingan pengelolaan ekowisata. Untuk keberlanjutan meliputi keberlanjutan dan evaluasi pengembangan ekowisata dan pemanfaatan TTG dalam peningkatan produksi. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan kami. Yang pertama adalah sosialis kegiatan ke mitra, kemudian sosialis rintisan untuk edukasi pertanian kopi berbasis agroforestry, kemudian adanya pelatihan-pelatihan dan pendampingan, diantaranya adalah pendampingan packaging produk, kemudian ada sosialisasi kegiatan ekowisata, dan juga ada kegiatan ekowisata edukasi kopi, sudah kita laksanakan. Dan juga ada penerapan TTG untuk tahun ketiga ini ada dua TTG yang kami terapkan ke mitra, yaitu adalah yang pertama adalah alat roasting kopi dengan termokontrol dan yang kedua adalah alat produksi pembuatan pelet pakan ternak. Kemudian ada juga kegiatan ekowisata edukasi kopi yang dilaksanakan di desa. Berikut adalah peralatan yang dikembangkan atau diterapkan untuk tahun ini, fokus pada pengembangan mesin roasting kopi dengan sistem termokontrol, di mana proses mesin ini dilengkapi dengan sistem otomasi untuk pengaturan temperatur sehingga hasil yang diharapkan untuk hasil roasting kopi sangat baik, sangat seragam dan juga sesuai dengan yang diharapkan. Dengan alat ini kita akhirnya bisa mendapatkan 3 profil roasting, diantaranya adalah untuk yang level yang medium to dark dan juga dark bisa diraih dengan alat ini. Kemudian kedua adalah mesin pellet 3 roller. Ini adalah pengembangan atau yang diharapkan adalah untuk mensuplai atau mensupport produksi ternak ayam yang sedang dikembangkan di desa yang selama ini untuk proses produksi pakan ternaknya masih belum berupa palet begitu, dan itu sudah dimulai di tahun kedua sebetulnya, tapi di tahun kedua hanya alat mixer untuk pakan ternaknya dan belum berbentuk palet, dan dilanjutkan di tahun ketiga ini sehingga dari kelompok tani bisa memproduksi pakan ternak sendiri. Beberapa indikator dampak pada mitra, diantaranya adalah untuk mesin roasting kopi, itu berdampak pada proses produksi yang meningkat dan juga hasilnya lebih baik. Di antaranya adalah kapasitas produksi yang lebih besar, yang sebelumnya adalah hanya 3 kilo per proses. Kemudian ini diterapkan yang 5 kg per proses dengan sistem
yang sudah menggunakan termokontrol sehingga dari sisi kualitas juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk mesin pelet ini juga adanya diversifikasi usaha yang dari awal kapasitas produksinya memang belum ada dan kemudian sekarang dengan peralatan sekarang bisa memproduksi 200 kg per jam. Kemudian diversifikasi usaha juga berkembang dari tahun satu usaha di kelompok tani Warna Lestari Pangonan adalah untuk tahun pertama adalah fokus di kopi. Di tahun kedua sudah dikembangkan dengan budidaya pakan ternak untuk kambing. Di tahun ketiga ini dikembangkan juga untuk pakan ternak untuk peternakan ayam. Kemudian dari sisi manajemen usaha ada branding dari yang sebelumnya adalah kita fokus petani kopi, tapi ini sudah mengarah kepada potensi ekowisata. Ini sedang berjalan sampai sekarang. Kemudian dari sisi lingkungan itu adalah pemanfaatan limbah yang sebelumnya limbah kopi bisa terbuang dan belum banyak termanfaatkan, sekarang sudah bisa termanfaatkan baik untuk kompos, produksi kompos dan juga untuk pakan ternak dalam hal ini adalah untuk ternak kambing. Dan dari situ maka terjadi kenaikan nilai ekonomi dari limbah yang awalnya adalah sangat rendah, kemudian bisa meningkat dengan adanya peralatan yang kami berikan. Bapak dan Ibu, untuk yang saat ini hasil dan luaran dari kegiatan kami itu adalah yang pertama adalah media cetak sudah terbit yaitu di Jawa Pos untuk edisi 18 September sudah terbit dan juga untuk yang sesi eh, online media online dari Radar Kudus itu juga sudah terbit. Yang kedua adalah artikel Jurnal Nasional Sinta 4 telah terbit di Jurnal Edimas edisi volume 16 nomor 3 September 2025. Status sudah publish. Kemudian untuk yang video setelah kami upload di kanal YouTube dari institusi kami yaitu LPPM Universitas Muria Kudus dan sekarang sudah dilihat lebih dari 100 penonton. Kemudian dari poster kita sudah ada poster yang berhasil kami buat. Kemudian untuk TTG ada 2 TTG yang bisa kami hasilkan di program tahun ketiga ini. Yang pertama adalah TTG mesin roasting dengan termokontrol. Kemudian yang kedua adalah TTG mesin pellet 3 roller penggiling. Kemudian untuk haki ada 1 haki yang sudah publish. Berikut adalah hasil keluaran kami. Yang pertama adalah dari jurnal telah terbit di Jurnal Sinta Dimas dan posisinya sekarang adalah sudah publish. Kemudian ini adalah hasil keluaran yang kedua, publikasi di media cetak baik offline maupun online. Kemudian ini adalah haki dan juga untuk video di kanal YouTube kami dan juga untuk poster. Berikut adalah juga rekognisi yang dari institusi kami untuk mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini. Untuk berikutnya adalah akan evaluasi dan keberlanjutan kita fokus di ekowisata edukasi kopi karena memang potensi di desa tersebut sangat potensial untuk pengembangan ekowisata edukasi kopi ini dan juga untuk evaluasi dan monitoring kebermanfaatan TTG di Mitra akan tetap kita lanjutkan. Demikian dari kelompok kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah memberikan dukungan pendanaan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan desa binaan tahun 2025. Terima kasih dan kita lanjutkan untuk video. 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 Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bapak.
Desa Gunung Sari, sebuah desa yang terletak di lereng Pegunungan Muria, Kabupaten Pati. Desa yang kaya akan potensi alam ini kini sedang mengembangkan sektor pertanian yang dikelola oleh masyarakat melalui beberapa kelompok tani. Kelompok Tani Wana Lestari Pangonan dan Kelompok Tani Gunung Sari Indah merupakan beberapa kelompok tani yang ada di Desa Gunung Sari yang mengembangkan sektor pertanian, khususnya tanaman kopi. Ini rencana nanti kita ada beberapa kegiatan yang non teknis nih. Ada istilahnya kegiatan yang diakui oleh DIPI karena diperbolehkan untuk berlanjut. Ada yang namanya adalah pelestarian lingkungan. Selain membantu petani, entah itu membuatlah kompos, kemudian harus ada yang namanya pilar ekonomi. Jadi nanti sains teknopark istilahnya, itu arahnya kita kan dulunya begitu. Wacana kita sains teknopark itu hutan pinusnya, ada kopinya dan sebagainya itu. Wisata gitu? Gimana Pak? Di sementara ini memang resmi Pak. Itu dari dana desa itu alokasinya tidak sedikit Pak, 465 juta. Iya tahun ini. Itu nanti kan itu untuk pelebaran jalan, kemudian pengecoran jalan dan bahan parkir. Kemudian yang keempat gambar masjid ya. Kemudian elevasi dibuatnya ukuran yang berbagai jenis ukurannya, kecil ke sedang, besar seperti itu. Nah seperti ini misal ini kan ada kontrasnya ya, coklat ketemu warna ini ya, bentuk kue ini. Nah ini kan kalau dilihat di etalase kayak di kami selaku pemerintah Desa Gunung Sari mengucapkan terima kasih kepada DPPM Dikti yang telah mengadakan kegiatan di Desa Gunung Sari. Atas kegiatannya semoga tidak hanya berhenti sampai di sini tapi dapat berlanjut selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dikti dan UMK serta Unisnu atas bantuan alat di tahun pertama dan kedua, dan alat ini termasuk membantu sekali untuk mendapatkan di kelompok kita karena per musim untuk alat ini saja menghasilkan 30 juta untuk kelompok kita, dan untuk selanjutnya kita membutuhkan alat pelet Pak, alat pelet untuk pembuatan pakan. Kemudian yang di kelompoknya Pak Waridi karena beliau ini sudah pesanan roasting dari luar daerah maupun yang di desa sendiri sudah mulai berdatangan, beliau ini membutuhkan alat roasting yang kapasitasnya lebih tinggi. Luasan kebun yang dikelola di Desa Gunung Sari itu ada sekitar 220 hektar. Untuk cita rasa kopi sendiri itu ada beberapa karakteristik seperti itu. Sistem tanam agroforestry dan monokultur itu menggunakan. Setelah kopi kering kita masukkan mesin ini. Mesin ini namanya baler. Kulitnya seperti ini. Dan ini bisa digunakan untuk pakan ternak. Setelah di roasting seperti ini namanya roast beef. Tulisannya roast beef. Kopi level cut itu kopi yang paling hitam. Ini ada arabica, ada robusta. Sebelum ada alat seperti ini, dulunya itu kalau ngasih makan ayam itu seperti ini, dan ini rawan tercacar keluar. Kalau sudah seperti ini, sudah berbentuk garis seperti ini, pakan ayam itu bisa maksimal dimakan Pak, tidak tercacar. Kami dari kelompok Tani Wana Lestari Pangonan Desa Gunung Sari mengucapkan terima kasih kepada DPPM Dikti yang telah memberikan pendampingan kepada kelompok kami selama 3 tahun ini. Dengan bantuan yang diberikan di tahun ini kami bisa mengembangkan usaha. Selain edukasi wisata kopi juga
usaha pembuatan pakan ternak. Dengan adanya kegiatan ini bisa bermanfaat bagi anggota kelompok kami khususnya dan umumnya kepada warga masyarakat Desa Gunung Sari. Temperatur awal yang settingan awal sebelum mesin dihidupkan, ini ada temperatur gramnya adalah 30 dan temperatur apinya adalah 29. Jadi ini hampir sama. Nanti kalau sudah ada dihidupkan nomornya, maka temperaturnya akan naik. Kemudian dilakukan pendinginan supaya dia cepat dingin, dan menjadi proses pemasakan yang over, kita tidak terlalu kosong, bisa seperti yang kita. Terima kasih atas bantuannya dari DPPM Dikti yang telah memberikan bantuan roasting yang pada saat ini jadi dari kelompok Gunung Sari bisa mendirikan usaha yaitu roasting. Terima kasih atas pendampingannya dan bantuannya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Edukasi kopi Desa Gunung Sari, lestari. Levelnya benar 100 Pak, coba sebelum di close ke bawah. Ke dashboard. Lebih. Oh, izin share lagi. Enggak, di videonya tadi yang tulisnya video tadi kok Pak. Tadi belum di YouTube, Bu. Yang tadi saya Oh, belum. Lanjut. Ini yang berarti belum di-share di YouTube ya? sampun. Tapi yang Lanjut. kami hidupkan tadi tidak yang dari YouTube karena khawatir Oh, tidak bisa lancar gitu. iya, iya, iya. Yang YouTube kita Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Selanjutnya, kita langsung saja kepada Bapak Muhammad Juwono dan Ibu Sumina untuk membuka sesi diskusi. Monggo, Prof. Boleh monggo Prof. Boleh monggo Prof. Siapa duluan? Prof. Sumina aja. Monggo Prof. Jo dulu, enggak apa-apa. Oke. Baik. Ini lihat ini loh Prof, lihat sebentar apa? Ya. Resolusinya berapa? Pixelnya juga. Oh, 720 aja ya. kelihatan gitu. Sabar kelihatan gitu. 70. Ya. 720 pixel itu ya, Pak? Iya. Berarti. Oh. Terus BIOS-nya? BIOS-nya 107, Bapak. 107. Setuju. Iya. Mana yang bawah, Mas? Ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah. Diturunkan, turun. Diturun. Ya, terus. Ya, 107. Nggih, terima kasih. Ya, monggo, Prof. Ya, monggo. Ya. Baik, Pak. Tadi yang ada mesin lah ya tadi ya. Iya, Bapak. Mesin pertama tadi sudah saya lihat di gambarnya ya. Jadi ada mesin roasting ya Pak, dengan termokontrol Iya, Pak. tadi ya. Tadi desain sendiri ya Pak, berarti ya. Iya, Bapak. Ya. Ini listriknya gimana Kak? Terlalu berat ya Pak? Betul, Pak. Dia kan menggunakan DC ya, Pak. Oh, Jadi gitu. hanya 60 wattan Pak itu Pak. Untuk Oh, ya. motor listriknya DC Pak, menggunakan DC. Ya, artinya sesuai lah ya. Kalau nanti terlalu tinggi dan juga mitra sasaran kita ya. Oke, Pak. Siap. Ya. Terus yang kedua kan tadi ada mesin apa tadi yang kedua ya? Pelet Pak, untuk pakan ternak. Ya, mesin Iya. pelet tadi. Mesin pelet. Itu sama Pak ya?
Kalau mesin pelet menggunakan dinamo, Pak, menggunakan diesel, Pak, kan itu, Pak. Oh Karena ya, lokasinya memang di tempat apa ini peternakan yang memang listriknya terbatas sehingga kami menggunakan diesel, Pak. diesel ya. Oke. Artinya saya lihat tadi sudah banyak manfaat ya yang Insya Allah, nggih, Bapak. ini. Saya mendengar tadi ya, tadi nanti saya konfirmasi lagi. Itu menggunakan itu dipakai untuk jasa roasting gitu ya, Pak ya. Jadi untuk yang satu untuk kelompok Gunung Sari Indah itu memang fokus untuk roasting, Bapak. Sehingga Ya. dia melayani untuk kelompok anggota kelompoknya dan juga bisa juga melayani yang di luar anggota kelompoknya. Ngoten, Bapak. Itu yang Gunung Sari ya. Yang Gunung Sari Indah, laras, nggih. Ya. Baik. Sekarang yang hadir semua lengkap ya, Pak? Insya Allah Tim lengkap, pelaksana Bapak. lengkap ya. Terus ini dari pemerintah desa ada ya? Pemdes, monggo Bapak. Pak Pemdes Gunung Sari Indah, Gunung Sari. Nggih, Bapak. Hadir, Pak. Nggih. Nggih, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Baik. Namanya siapa Bapak ini? Oh. Ya, Pak. Kepala desa nggih, Pak? Perangkat desa, Pak. Oh, iya. Perangkat. Baik, kami ingin mengkonfirmasi, Pak. Sebetulnya ini kan ada program-program ya yang sudah dijalankan gitu. Itu kira-kira kesesuaian dengan rencana pembangunan itu, Pak, RPJMDes-nya itu bagaimana, Pak? Sesuai atau bagaimana ini, Pak? Yang pertama, Pak. Apa, Pak, itu dengan RPJMDes-nya sudah sinkron karena dengan adanya pemberdayaan di kelompok-kelompok tani di Desa Gunung Sari, Pak. Ya. Memang di situ sebelumnya bagaimana? Sudah jadi sentra untuk produk itu atau bagaimana, Pak? Atau baru-baru saja ini? Kalau di Desa Gunung Sari sendiri itu memang potensi kopinya luar biasa, Pak. Rata-rata warga Desa Gunung Sari bercocok tanam dan bertani kopi gitu. Mungkin Bapak bisa cerita, Pak, sebelum adanya program pengabdian masyarakat dari Pak Rohmat ini, itu bagaimana dibandingkan sekarang? Kondisi di desa itu. Gini, Pak, sebelum ada bantuan itu, warga kami kalau untuk mau memproses kopi atau mengolah kopi ya manual, pakai manual digoreng pakai nanangan kalau orang sini, terus dan pergi ke lain daerah yang mempunyai alat untuk merosting kopi. Itu rata-rata begitu ya, Pak. Memang belum ada sama sekali waktu itu mesin itu ya. Belum ada, Pak, belum ada. Ke lain daerah kalau mau roasting kopi itu. Jauh jaraknya, Pak? Ya sekitar 2 kilo. 2 kilo ya. Jadi sekarang bagaimana kondisinya setelah ada bantuan mesin-mesin untuk roasting kopi ini? Ya alhamdulillah sangat membantu untuk bagi warga kami, Pak. Kalau mau pergi roasting tidak usah jauh-jauh, di desanya sendiri udah ada sehingga bisa membantu untuk pendapatan untuk kelompok sendiri gitu, Pak. Iya. Ya. Terus kira-kira, Pak, yang sudah dilakukan atau kontribusi yang diberikan oleh pemerintah desa di sini apa, Pak, dalam program ini? Pemerintah desa ya belum ada sampai saat ini, Pak. Hanya membantu mendukung aja supaya kelompok-kelompok tani di Desa Gunung Sari ini bisa mempunyai kegiatan-kegiatan yang sama. Karena kelompok tani di Desa Gunung Sari ini tidak hanya 2 kelompok, Pak. Enggak, artinya pada saat pelaksanaan itu apakah tempat atau apa yang dipakai? Suguhan. Mana atau Suguhannya, gimana? Pak, biasanya wonten. Kalau tempat biasanya dia disediakan di balai desa, kadang-kadang di tempat kelompoknya itu sendiri gitu, Pak. Tadi kata-kata
Ini ada apa suguhan, Pak? Suguhan nggih, Pak. Kalau kita datang biasanya sudah dari desa itu otomatis menyediakan suguhan itu, Pak. Makan Itu untuk mitra ya juga pada saat kegiatan itu. nggih, untuk semua yang hadir biasanya ngoten. Ya, itu setiap ada kegiatan atau hanya sekali 2 kali? Suguhan pendamping istilahnya ngoten. Oh, iya. Baik. Ya, nanti ada ininya. Baik, yang kita perlu klarifikasi itu aja, Pak. Di perangkat desa tadi Terima kasih, Prof. bahwa Yono. memang Oke. ini memang apa? Bahwa memang kegiatan ini sudah sesuai ya dengan rencana pembangunannya dan seterusnya. Sekarang ke ini, Pak. Yang mitra yang roasting, Pak. Pak siapa, Pak? Gunung Sari Indah. Ya, sekali lagi terima kasih yang Bapak tadi dari perangkat desa tadi. Matur nuwun, Pak. Terima kasih. Yang sekarang dari ini Gunung Sari Indah ya, Pak. Iya, Pak, Gunung Sari Indah. Ada sekedap mungkin baru ke belakang. Pak Narkom ada Pak Narkom, monggo Pak Narkom. Baru. Tadi memantau dari pagi. Ya, nggak apa-apa, Pak. Oh ya, yang di laporan itu sudah ada ya, Pak, untuk laporan untuk penggunaan ini dananya itu, Pak. Sampun, Pak. Sudah ada ya. Sampun sedaya nggih. Sudah sesuai ya. Sampun, nggih. Sudah sesuai. Artinya dari sesuai di ketentuan ya Nggih, untuk Pak, sudah. penggunaan dananya. Mungkin Ya. sambil nunggu Pak Narkom, mungkin mitra yang satu sudah siap, Pak. Pak Ngarjono, monggo Pak Ngarjono. Wah, Pak Karjono. Oh, ini Pak Narkom, Ini, sampun nggih. Pak Narko, ya. Ya, Pak Narko. Pak Narkom. Terima kasih. Tadi saya mendengar ada 30 juta itu apa, Pak? Pak Narkom itu Pak Ngarjono, monggo Pak Ngarjono. Masih mute Pak Ngarjono. Yang Gunung Sari berarti, Pak. Ya. Yang mana sekarang? Yang mana Lestari, wonten. Yang mana Lestari, Pak Ngarjono. Yang roasting dulu kalau gitu, yang roasting. Oh, yang roasting Pak Narkom, monggo Pak. Mute-nya diklik. Mute-nya itu Pak, dihilangi dulu Pak. Masih mute Pak Narkom. Oke. Bapak tadi menjelaskan ada 30 juta itu apa, Pak? 30 juta untuk pembelian itu ya, Pak? Untuk pembelian pembeliannya, alatnya atau? Alatnya. Oh, saya pikir untungnya sudah segitu. Belum, Pak. Baru mulai kok, Pak, baru. Ya, jadi kira-kira sudah untung atau belum ini? Yang 30 tadi izin menjawab Pak, yang 30 tadi itu adalah alat untuk huler yang kita berikan di tahun pertama, Pak. Itu sudah digunakan dan sudah ada keuntungan untuk mitra, Pak. Dan itu itu tahun pertama. Di Wana Lestari, Pak. Nanti, Pak, yang satunya, Pak. Ya, saya dengar 30 juta ini. Leres itu sudah ada. Jadi apa, Pak? Pak Narko, apa manfaatnya yang dirasakan sekarang ini? Dari alat. Manfaatnya sangat besar, Bu, Pak. Ya. Karena sebenarnya yang dulu udah punya cuma 3 kilo, Pak. Cuma kurang besar gitu loh. Ya. Jadi sekarang udah ada 5 kilo itu agak lumayan, udah banyak gitu hasilnya. Tadi juga memberikan jasa layanan ya, Pak? Ya, betul, Pak. Kemana saja itu? Siapa yang memanfaatkan jasa layanan itu? Yang pertama untuk anggota, yang lainnya di luar anggota, Pak. Contohnya? Ya, daerah lain apa? Di desa yang sama apa desa-desa lain? Desa yang sama, Pak. Untuk Gunung Sari, Pak. Iya. Tidak, orang-orang di luar desa tidak ke situ? Juga ada, Pak. Ada, ya. Dulu kata Pak perangkat desa tadi kan dulu dari desa yang ini, desa Bapak ini kan dulu kan manual. Kemudian pergi ke desa lain katanya 2 kilo dari situ. Sekarang ada di tempat lain, ke tempat Bapak ya. Ada ya itu ya? Ada, Pak. Mesinnya baik-baik saja ya, Pak? Ya, alhamdulillah baik-baik aja, Pak.
Artinya nggak rewel atau apa waktu dipakai. Enggak, sekarang tambah cepat, Pak. Untuk pengoperasinya. Kok bisa? Kok bisa tambah cepat, Pak? Tambah cepatnya kan bisa 5 kilo kan langsung, Pak. Kalau umpama ada roasting 5 kilo langsung bisa di roasting. Bapak sekarang ada di lokasi? Ada, Pak. Alat itu. Bisa dipakai HP, Pak, dilihatkan. Atau ada mahasiswa di sana? Mahasiswa nggak ada di sini, Pak. Nggak ada. Coba, bisa nggak, Pak? Kalau memungkinkan, coba saya lihat sebentar sih. Saya videokan, Pak, atau gimana, Pak? Kenapa? Iya, enggak. Kan dari foto di HP itu kan di ini kan. Langsung ditunjukkan mawon, Pak. Tunjukkan. Pak Narkom. Oh, jen. Itu laptopnya di bawah, Pak. Monggo nek sendiri. Pakai laptop. Oh, pakai laptop. Pakai laptop, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Nggak bisa. Langsung Saya coba dulu. Ditunjukkan mawon, Pak, oleh sakit, Pak. Iya, saya coba dulu, Pak. Sakit, Pak Narkom? Belum bisa ya, Pak? Ya. Laptopnya diangkut mawon, Pak, dibetul mawon langsung ke lokasi ini kan di belakangnya jenengan ya kata saya. Saya pakai ini ya, Pak, pakai komputer ya, Pak. Oh, pakai komputer. Oh, komputer nggak bisa diangkut ya komputer. Ya wes enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Udah. Tapi yang sesuai dengan yang di video tadi ya, Pak, alatnya ya, Pak ya. Sesuai, Pak. Betul, Pak. Oh ya. Tuh, yang penting sudah bisa dimanfaatkan, sudah bisa dijalankan ya. Ya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Narkom. Terima kasih. Semoga tambah sukses nih, Pak, ke depannya ya. Amin ya. Pindah ke yang satunya, Pak. Terkait pelet, Pak. Mitra siapa? Halo, Bapak Sinten? Monggo Pak Karjono. Nggak kedengaran Pak Karjono. Nggih, Pak. Belum masuk suaranya Pak Karjono. Headsetnya dilepas mawon mungkin Pak Karjono. Saya pakai headset malah biasanya masuk, Pak. Pak, halo? Ya, Don. Ini pakai HP aja ini, nggih? Ya, nggak apa-apa, Pak. Yang penting jelas suaranya. Nggih, karena di laptop nggak bisa masuk ternyata. Nggih, sugeng siang, Bapak. Nggih, sugeng siang, Pak. Mesin pelet, Pak. Waktu itu nerima nggih, Pak? Sudah diterima ya? Sudah diterima, Pak. Nggih. Ya, tadi di videonya saya bisa melihat ya, ada kemanfaatannya gitu. Terus peletnya itu ini ya, Pak, baik-baik saja, Pak. Nggak kempel gitu, Pak. Enggak, Pak. Jadi ketika kita kemarin kan sudah dilatih juga untuk pengoperasionalnya, baik Pak, untuk campuran dan sebagainya. Jadi enggak ada masalah begitu. Ya, sudah dipakai berapa kali itu, Pak? Baru 4 kali, Pak. 4 kali. Memang terakhirnya kapan diterima itu? Bulan lalu? Diterima kemarin bulan berapa ya, Pak? Agustus atau Juli kan, Pak ya? September, Pak. September ya? Iya. Pas hujan-hujan gitu nggih kemarin. Dan memang Pak, untuk ini kan
sebatas ini kan baru untuk konsumsi di kelompok sendiri. Jadi kita belum untuk menjual seperti itu. Jadi masih belajar untuk terkait dengan komposisi pakannya seperti itu, Pak. Ya. Itu pemakaiannya gimana ngaturnya, Pak? Di antara kelompok-kelompok itu. Nah ini kan kalau di kami ini kan untuk peternak ayam di anggota kelompok itu baru ada 3 orang yang ayam ya. Iya. Gitu. Jadi sementara kan untuk anggota, kemudian nanti ketika produk itu trialnya kan di ayam kita yang bertiga. Jadi nanti ketika itu memang sudah efektif, itu baru kita untuk usaha di kelompok begitu. Kayak yang disampaikan tadi dengan bantuan yang ada di kegiatan ini yang disampaikan tahun pertama dapat 30 juta yang dari Uler Kopi itu kan memang benar Pak. Nah, harapan kami nanti dari di kelompok itu pendapatannya bukan hanya dari jasa pasca panen kopi, tetapi dari untuk pakan ternak juga. Nah, kebetulan sebelum yang tahun kedua itu kan kita dapat hammer mill sama mesin pencampur atau mixer begitu. Sebelumnya kan kita untuk pakan ternak kambing dan sapi. Nah, karena dari kelompok ini ada yang beternak ayam, sehingga kami berinovasi ke situ, sehingga kami mengajukan permohonan untuk dibelikan mesin palet. Seperti itu, Bapak. Ya. Yang hammer mill mixer masih jalan ya, Pak? Masih, ya. Itu kan ketika hammer mill dipakai, kemudian mixer, setelah hasilnya itu baru kita proses di peletnya itu, Pak. Ya. Saya khawatir itu sudah diberikan tahun lalu, sekarang mangkrak gitu. Oh tidak Pak, itu malah pakai terus begitu. Cuman saat ini kebetulan anggota kami belum ada yang di rumah sehingga belum bisa menyampaikan di fotonya atau di videonya begitu Pak. Karena jauh dari tempat kami ada 500 meter begitu. Nggak bisa juga ya. Yang jelas alat sudah dipakai ya Pak, sudah diserah terimakan ya. Pasti. Untuk 3 kelompok tadi, 3 orang tadi ya. Sudah Pak. Terus ada lagi itu alat pengering kopi, ada ya? Bukan pengering Pak, kita untuk huler namanya, untuk pengupas kopi yang kering Pak, untuk sosok kopi. Itu yang tahun lalu Pak, itu yang tahun lalu. Tahun lalu ya. Tahun pertama. Jadi berarti 2 aja ya, dari itu. Satunya tadi kelompok Gunung Sari tadi mesin roasting, yang Bapak mesin pelet ya. Jadi kalau tahun ketiga ya Pak? Ketiga nggih Pak. Ya, tahun ketiga aja, ya yang tahun ketiga. Betul, 2 aja ya Pak? Ya, 2. Ya, baik kalau gitu. Yang penting Pak, nanti memang alat ini perlu memang dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk 3 orang tadi dulu, nanti diperluas lagi. Yang penting diupayakan lebih bermanfaat lagi ya Pak. Ya. Oh pasti Pak. Kira-kira sudah ada analisis ekonominya Pak. Ya, kira-kira nanti ini produknya sudah berapa ke berapa itu pernah dicatat enggak itu? Setiap setiap ini Pak, untuk biasanya kan kita membuat ketika produksi membuat itu kan 100 kilo sampai 200 kilo seperti itu. Ya, itu ada catatannya tuh enggak Pak itu Pak? Jadi kita kan sudah ada katakanlah kayak SOP gitu Pak. Jadi nanti untuk pakan ternak ini, untuk jagungnya katakanlah 50 kilo, kemudian untuk bekatolnya 16 kilo, kemudian tepung ikan, di situ ada 20 kilo, kemudian ada tepung kerang itu loh Pak, kerang atau bukur itu ada 5 kilo dan sebagainya seperti itu Pak. Jadi sudah ada panduan seperti itu. Panduannya, cuma hitung-hitungannya uangnya sudah ya Bu, Pak ya. Butuhnya sekian. Sudah gitu. Daripada kita, jadi biasanya kalau kita beli tremble itu per kilonya kan 9.000, ya Pak 9.000. Kemudian kalau kita bikin sendiri itu cost-nya kan kurang dari 7.000 seperti itu. Artinya kan sudah ada margin di situ. Makanya itu akan menjadi usaha di kelompok kami seperti itu Pak. Artinya untuk kebutuhan-kebutuhan bahan semua itu sudah tercatat analisis ekonominya ya Pak. Ya berapa biayanya semua total gitu sudah ada ya. Kira-kira itu tadi kalau sudah ada ya Pak ya. Ada margin 2.000 sekian itu kan artinya kita sudah memprediksi ya Pak untuk usaha seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Barokah nanti tambah sukses. Amin. Terima kasih Pak. Berikutnya
Pak Rohmat Winarno, tadi Nggih, Pak, siap, Pak. itu terkait pelatihan usahanya, manajemennya sudah ya Pak ya? Itu tahun Sampun, berapa? Pak, di tahun kedua, Pak. Tahun kedua ya, artinya mereka sudah aware ya, sudah bisa Nggih. akses ekonomi ini. Ya. Ini berarti sudah tahun ketiga berarti ya. Betul, Pak. Dari yang direncanakan di proposal sampai yang tercapai ini, apakah ada hal yang belum tercapai, Pak? Kalau pengembangan, Pak, yang akan difokus, yang memang kita di luar prediksi kita itu ternyata memang potensi ekowisatanya itu, Pak. Tapi kalau kegiatannya tercapai, cuman kita setelah tahun ketiga ini potensi ekowisata ini masih perlu dilanjutkan begitu, Pak. Dan ini seiring dengan proses pengembangan, program pengembangan di desa juga, yang tahun ini juga ada anggaran dana juga untuk pengembangan ekowisata itu, Pak. Apa kendalanya di situ, Pak? Kalau yang sampai kemarin itu memang untuk ekowisatanya kan itu di ini Pak, di jalan ya Pak, di jalan akses menuju lokasi itu Pak. Ya. Nah, dan ini yang sedang dibantu oleh desa, bagaimana akses ini menjadi lebih mudah lagi. Sekarang sudah mulai bagus Pak tempat lokasinya. Awal-awal kita datang ke lokasi itu Pak, jalan masih berlubang, becek dan seterusnya. Tapi di tahun ketiga ini jalan menuju lokasi sudah mulus Pak, sudah bagus gitu. Ya, itu kan rencananya di judulnya itu Science Technopark ya Pak ya. Betul, oke. Ya. Jadi yang ke sisa waktu ini gimana? Apa ada yang belum terselesaikan? Kita tinggal melanjutkan yang pendampingan untuk TTG dan juga Eko Teknopark itu Pak. Ada dua itu yang pendampingan itu yang kita akan selesaikan sampai di akhir tahun ini Pak. Ya, itu ya masih. Ya, saya kira cukup dari saya, nanti dilanjut Prof. Sumina untuk mahasiswa Terima dan kasih lain-lain yang Prof. Yono, kekurangannya. matur Ya. nuwun. Yang jelas tadi kapasitas ini ya Pak, peletnya ya 200 kg tadi ya. Iya Pak, kapasitas 200 kg per jam. Ya, monggo dilanjut Prof. Sumina. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Asya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Yono. Selanjutnya dari Ibu Sumina, dipersilakan. Oke, terima kasih Prof. Yu, Mbak Pasca. Nih Mas Win. Pangapunten, ini kalau di proposal kok ketuanya Bu Sri Mulyani nggak? Oh, di laporan maksud saya. Kok ini jadi Pak Win, gimana ini ceritanya? Iya Bu, jadi memang ada drama sedikit nih Bu. Jadi pada waktu tahun pertama itu memang saya sebagai anggota, Bu Sri Mulyani itu sebagai ketua di tahun pertama Bu. Kemudian tahun kedua beliaunya studi lanjut, dan dengan ketentuan di tahun kedua itu kalau studi lanjut tidak diperkenankan untuk menjadi ketua atau anggota, sehingga saya yang kemarin itu sebagai anggota kemudian ditunjuk Naik oleh ya. teman-teman menjadi ketua. Oke. Nah, itu di tahun kedua sudah betul Bu, di Bima juga atas nama saya dan saya juga sebagai ketua. Tapi di tahun ketiga ini itu nama tetap saya, cuman di Bimanya itu masuk di Bimanya Bu Sri Mulyani. Nggih, karena saya lihat di laporannya kok loh ketuanya Bu Sri Mulyani gitu. Nggih, karena studi lanjut nggih. Itu dulu sudah betul, sekarang nggak bisa nggih. Mungkin bisa dilaporkan tuh Pak, nanti nggih. Namanya biar Pak Win gitu. Saya juga Pati Pak, Trangkil. Ketemu tonggo. Ketemu tetangga. Kalau Prof. Darsono kan Purwodadi, Pak Rektor. Teman di Fakultas Pertanian Pak Rektor. Jadi matur nuwun. Ini tadi sudah banyak digali oleh Prof. Yung Prof. Yono terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman tim dari Pak Win ya tadi.
ada di tahun ketiga khususnya itu ada 2 alat ya Pak ya untuk mesin pilot sama roasting tadi ya. Tapi tadi pas presentasi ini Prof Jo sebenarnya nggak salah dengar, saya juga dengar tadi kalau udah sampai saat ini sudah dapat keuntungan 30 juta gitu, itu saya dengar loh Pak tadi. Atau dari siapa ya tadi ya, dari petaninya ya tadi yang bilang waktu dari kelompok Wana Lestari Bu, Laras Bu. Dari Wana Lestari itu loh, hitung-hitungannya gimana gitu ini tadi belum terjawab dengan jelas ya. Monggo Pak Harjono. Itu apakah anunya? Nah, Pak Harjono tadi tanggung jawab nih 30 juta banyak loh Pak. Ya. Pak Harjono. Terima kasih Bu. Yeah. Ini coba saya sampaikan terkait yang nanti kalau ke Pati tak mampir aku. Siapa kami? Monet langsung, monet luring ya Prof ya. Jadi memang untuk pengelolaan alat yang ada di kelompok kami itu untuk huler, khususnya huler ya Bu, huler ini untuk pengupas kopi kering ya. Itu per tahun kemarin yang tahun 2024 itu dalam satu musim itu mendapatkan 78 ton, 400 kilo. Satu musim ya selama 4 bulan. Ya. Jadi ini hitungan menerima jasa ya Pak Pak Karjono ya? Menerima jasa. Oh, menerima jasa per kilo berapa Pak? 700 rupiah. Oke, ya terus dikurangi biaya operasional berapa? Kira-kira berapa persen dari penerimaan? Itu kan untuk operator itu 50%. Ya. Operator 50%, kemudian sisanya itu untuk operasional BBM dan perawatan, sisanya nanti di saldo kelompok seperti itu. Saldonya kira-kira yang dihitung 30-an juta tadi kotor ya, bukan keuntungan atau keuntungan? Itu yang dihitung tadi hanya yang dikurangi 50% dikurangi untuk biaya BBM kelihatannya Bu kemarin itu yang sama. Sebelum dikurangi? Sebelum dikurangi atau sesudah? Belum dikurangi untuk BBM kemarin. Oke, kalau itu agak logis ya. Jadi bukan pendapatan ya Pak ya, penerimaan. Pendapatan bersih itu sekitar 21 juta kemarin Bu. Oh tinggi juga ya, 21 juta ya. Kalau yang tahun 2025 ini kan sudah mendapatkan 37 ton 880 kilo. Ini laporan dari operator. Ya, seperti itu. Nah, terus untuk pendapatan untuk tahun yang bulan September kemarin itu bersih sudah 7 juta sekian. Seperti itu. Kan nanti akhir tahun biasanya laporannya seperti itu. Ini apa Pak? 50%. Kalau itu berarti kalau sekarang bersihnya 21 juta berarti penerimaannya 40 juta lebih ya Pak ya? Lebih Bu, ya 50-an juta Bu. Oh 50-an juta betul ya. Itu pakai SCDC tadi? Ya, 1 tahun ya itu untuk yang tahun. Ya kan, Jadi terus anggaran ini dikelola oleh kelompok ya? Ya oleh kelompok. Nah, ini Mas Win itu salah sasaran nih. Ini kelompoknya udah kaya Mas Win. Iya ya Pak Karjono ya. Kelompoknya itu alat itu kan kami tidak bisa profit seperti itu Bu. Oke, ini nanti harapannya bisa ya Pak ya, uang kas yang ada itu bisa tambah mesin lagi apa yang dibutuhkan masyarakat. Kalau memang kalau roastingnya masih kurang bisa untuk nanti untuk membeli Pak. Jadi roastingnya jadi 2 kan, kalau roastingnya 2 kalau 1 aja penghasilannya setahun 21 juta, kalau 2 kan 42 juta kan gitu ya, semakin sejahtera kelompoknya kan gitu masih Pak Karjono ya. Di tahun berikutnya mudah-mudahan dibantu lagi ya Bu seperti itu. Sudah mampu minta dibantu ya ganti yang belum loh Pak. Ya. Itu mungkin roastingnya kami kan belum punya yang kan masih pakai Pak Narkom itu. Yang apa itu untuk apa? Roasting, mesin roastingnya. Kita kan pakai jasanya Pak Roasting yang kelompok Gunung Sari Indah. Oh ini benar ya, biar full gitu ya. Biar dari A sampai Z. Tuntas ya Pak ya. Biar tuntas, baik,
Ya, baik, tadi sudah banyak diperjelas ya dengan Prof Yu tadi. Sekarang ke mahasiswa dulu saya yang belum tadi. Adik mahasiswa, siapa ini namanya? Saya Bu Diniarta. Mbak Dan Dini. teman saya Faras Rafael. Ini Mbak Dini sama Mas Faras ini juga tidak sesuai yang ada di itu ya. Tidak sesuai yang ada di proposal ya. Ini maksudnya nama mahasiswanya beda. Ya, Mbak Faras. Mbak Faras Mas dari Faras, prodi apa? Oh, Mas Faras. Tadi Iya, Mbak siapa saya- tadi? Diniarta. Mbak Diniarta semester berapa? Semester 5, Ibu. Mata kuliah apa Mbak yang direkognisi? Teknologi konservasi sumber daya lahan dan juga agroforestry. Oh, dari pertanian? Nggih, Hmm, agroteknologi, Bu. agroteknologi. Terus di lapangan ngapain penjenengan? Melakukan aktivitas apa? Ikut sosialisasi programnya, terus pengelolaan ekowisata, terus pelatihan desain packaging produk, terus juga kita juga ikut dalam pelatihan pemasaran kayak buat e-commerce gitu loh Bu, terus juga penerapan TTG-nya. Oke, tadi yang ekowisata apa yang dilakukan? Bagaimana? Yang ekowisata yang dilakukan Mbak Dini apa? Kita pengolahan limbah Bu. Ekowisata pengolahan limbah. Jadi yang mau dijadikan wisata ini apanya? Di desa tadi. Pripon? Yang mau dijadikan wisata di desa tadi, Gunung Sari tadi apanya? Di mananya? Tempatnya di mana? Hutan pinus Bu. Di hutan pinus itu ada di desa Gunung Sari ya. Iya. Terus di sana mau dibikin apa, Mbak? Mbak, yang sudah Anda lakukan itu loh, tadi kan pendampingan ekowisata gitu kan. Yang dilakukan apa? Izin menjawab Bu, bantu menjawab. Nanti kita bikin kan ekowisata ini Bu, mungkin seperti yang tadi di BPT kita bantu apa adik-adik buat kopi, mempelajari gimana ngerosting kopi, giling kopi gitu. Oh, edukasi ya. Ya, jadi nanti wisatanya seperti itu. Berarti datang ke kelompok tani. Wisatanya datang ke kelompok tani. Ye. Oh, bukan ke hutan Kita pinus. mempelajari sampai gimana caranya tersaji. Sama Bukan ke hutan pinus ya. gimana? Dalam Bukan ke hutan pinus. nanti kelanjut ke hutan pinusnya. Terus konsep agroforestry-nya di mana itu, Mas? Kita mempelajari tentang bagaimana kan kopi termasuk agroforestry ya Bu. Kan di sana saya ngomong banyak selain kopi, manggis dan sengon Bu. Kita mungkin mempelajari tentang komoditas tersebut. Mas Faras dari prodi apa? Agroteknologi juga Bu. Agroteknologi ya, agroteknologi semester 5 juga. Ye. Rekognisinya terus berarti itu, sama. Dalam Rekognisinya sama dengan Mbak Dini. sama agroforestry dan TKSL. Gimana? Teknologi. Enggak, tadi mau menjelaskan apa? Enggak, tadi lo mau menjelaskan apa? TKSL. Di sana tuh juga unggulannya tuh ada 2 Bu. Tuh kopi sama manggis. Manggis. Kopi sama manggis. Sengon. Halo? Dalam Bu, kopi sama Iya. manggis Bu. Oke, terus tadi kalau misalnya apa tadi wisata edukasi tadi ya di tempat roasting kopi lah mau diajari sampai disajikan gitu. Terus kalau misalnya ini ada yang mau wisata ke sana nih, kontribusinya berapa? Sudah ada konsepnya kan? Kontribusi seperti apa atau gimana? Ya ini Pak Win ini yang bisa jawab ini. Ya ini ke Pak Win dulu sementara Mas Faras, terima kasih Mbak Dini. Kontribusinya gimana Pak Win?
Jadi sampai saat ini masih perintisan, Bu. Jadi kita kemarin bekerja sama dengan mitra itu, kemudian bagaimana memperkenalkan proses produksi kopi dari mulai hulu sampai hilir, dan itu nanti warga masyarakat bisa belajar itu, atau juga untuk kalangan siswa biar tahu bagaimana proses pengolahan kopi dari awal sampai akhir. Jadi kemarin kita mendatangkan juga dari siswa untuk belajar mengenai teknologi pembuatan kopi itu. Karena ini kan berarti nanti selain tadi ya apa masyarakat mitra itu selain bisa penerima jasa pengupas kopi, roasting dan sebagainya tadi, harusnya kalau di judul ini karena berbasis tadi agroforestry ya, untuk sains teknoparknya, berarti kan dari sana juga ada kontribusi gitu, maksudnya ada penghasilan dari sana gitu loh maksudnya. Kalau orang datang terus dilayani, ini loh caranya roasting, ini loh cara bikinnya ini, terus disajikan kopi, kalau free kan ya nanti bangkrut juga gitu ya. Kalau yang datang rombongan misalnya ya, 1 kelas, 2 kelas tiap hari, misalnya mahasiswa rombongan juga gitu ya, terus disajikan tadi sampai disajikan, kalau nggak ada kontribusi ke kelompok kan kasihan kelompoknya gitu maksudnya. Nanti ke depan akan disiapkan untuk proses ini, Bu, bagaimana tamu melayani tamu sampai nanti kontribusi untuk per tamu atau per kelompok. Biasanya kalau yang sudah berjalan itu kami di daerah Kudus, Bu, tapi itu dengan model per kelompok, setiap kelompok datang 300.000 lah, itu nanti bisa mengikuti proses tersebut. Per kelompok atau per orang itu, Pak? Kalau di Kudus masih per kelompok. Per kelompoknya berapa orang? Ini tempat kami yang lain di daerah Kudus yang juga bekerja sama dengan kami, itu sudah jalan dengan eduwisata tersebut. Nah, itu pada waktu ada yang datang per kelompok itu ada kontribusi. Ya, kalau kontribusi itu mungkin lebih enak kalau hitungannya bukan per kelompok, karena kelompok itu kan bisa kecil, bisa besar. Kalau itu nanti ada kaitannya menikmati kopi gitu kan, yang datang banyak sama sedikit kontribusinya sama kan kurang fair kan gitu, Pak. Ya mungkin misalnya kalau misalnya anak-anak karena edukasi di sini ya mungkin, atau kelompok tani yang lain mau datang belajar tentang perkopian gitu, mungkin per orang 10.000 kah atau berapa ya. Kalau kopi itu kalau di desa berapa sih? 5.000 udah dapat kopi enak, Pak ya, kalau di desa. Ya mungkin dengan tenaga edukasinya 10.000 gitu kali per orang gitu. Kalau dia 10 ya 100.000 gitu, Pak, mungkin ya ke depannya bisa didesain seperti itu mungkin. Tapi ini kaitannya dengan apa tadi? Sains teknoparknya dengan sistem agroforestry untuk wisatanya kan belum sampai nih sebenarnya ya. 3 tahun tapi belum sampai nih. Harusnya sudah sampai ke sana harusnya, Pak. Bisa ditambahkan sampai di akhir ini, Pak, untuk tadi kan ada di marketingnya ya, mungkin digital marketingnya selain kopinya mungkin ini untuk ekowisatanya. Siap, Bu. Ekowisatanya itu bisa dipasarkan juga ya, dipasarkan juga. Terus mungkin kalau ada harga-harga paket atau mungkin bisa disosialisasikan ke dinas pendidikan misalnya ya, untuk anak-anak bisa berkunjung ke sana dengan gurunya. Biasanya sekarang kan setiap sekolah setiap semester gitu atau akhir tahun biasanya ada wisata kan, Pak ya. Nah, kalau itu harganya terjangkau, terus mungkin untuk anak-anak tidak begitu membahayakan gitu kan, bagus juga. Atau mau ada paket-paket harga, kalau plus makan siang berapa, kopi atau makanan khas di sana apa, Pak, kalau di sana? Kalau di Gunung Sari. Sana itu memang buah-buahan tadi, Bu. Kalau pas buah ya. manggis. Nah, itu nanti yang berdaya tidak hanya kelompoknya, tapi masyarakat sekitarnya dengan adanya kunjungan bisa menjajakan buah manggisnya kah apa kayak gitu loh, Pak. Jadi multiplier efeknya, jadi dampaknya banyak. Jadi tidak hanya ke kelompok saja, tetapi masyarakat sekitarnya juga ikut menikmati kalau ekowisatanya ini jalan gitu.
Nih, dibuat aja Pak, mungkin nanti paket-paketnya ya Pak Arjona ya. Paket-paketnya, tapi di sana juga harus sudah ready nanti tempatnya kalau menerima sekian orang di mana dibuat yang bersih, yang sehingga orang itu nanti ketika sampai sana itu karena dia merasa telayani dengan baik, dia akan menularkan gitu kan. Jangan sampai nanti sampai sana acak-acakan misalnya ya, tempatnya nggak bisa duduk. Kalau hujan kehujanan gitu, panas kepanasan ya jangan gitu ya, dibuat yang nyaman. Nah, monggo nanti itu kan kelompoknya sudah banyak keuntungan tuh Pak, bisa kerjasama itu Pak Karjono. Ya Pak Karjono ya. Siap. Tempat yang nyaman, mungkin ada LCD-nya, ada apa untuk menjelaskan atau pakai apa? Apa ini Pak yang apa? Poster. Iya, pakai apa ini namanya yang poster-poster kayak gitu untuk menjelaskan, nanti terus langsung dibawa ke prakteknya kan gitu. Habis itu kembali lagi duduk di situ sambil minum kopi atau mau paket yang mana gitu kan. Apa sambil makan, kalau makan berapa gitu, tapi tempatnya harus nyaman tadi ya Pak ya. Bersih, nyaman gitu. Jadi nanti mereka getok tular gitu ya. Di samping ada edukasinya, ada manfaatnya untuk refreshing bagi anak-anak sekolah tadi gitu mungkin, atau mungkin kelompok tani yang lain atau apa. Kalau bagus kayak Ponggok itu dulu kan awalnya gitu ya. Sekarang bisa jadi boom gitu. Nah, biasanya itu adik-adik mahasiswa kan pintar itu bikin apa TikTok gitu ya. Kunjungi sini, tapi sana harus sudah ready gitu ya. Jangan sampai nanti kunjungi sini tapi di sana belum siap gitu, nanti malah dilema gitu ya. Malah terus jadi akhirnya, ternyata belum siap gini-gini, malah jadi nggak jadi nanti gitu ya Pak Win ya. Monggo nanti dilanjut aja, semoga sukses semuanya. Mungkin cukup dari saya, dari Mas mahasiswa tadi sudah ya. Rekognisi 4 SKS ya. Oke, 6 SKS ya. Posternya belum sempat melihat tadi saya Pak Win. Sekedap Bu, ya nonton Bu. Itu kalau lewat itu lewatnya SMA SMK Harapan ke kiri ya Pak Win kalau dari arah Pati ya. Nggih Bu, leres Bu. Daerah Telogowungu nih kok. Telogowungu. Pas ke Pati. Insyaallah nanti. Pati Bu, nanti pakai minus tertarik jaringan. Insyaallah. Yang penting disuguh kopi mungkin. Pasti Bu. Di petani. Siap. Terus ke bawah. Sudah ada ucapan terima kasih Pak Win ya. Sampun Bu, sampun. Oh ya ini. Terus kalau dilihat keseluruhan ngaten tampilannya seperti apa Pak posternya? Memanjang Bu. Kados napa? Dikecilkan ya Pak? Dikecilkan. Lagi. Oke. Ya sudah. Dan lumayan bagus, cuma di tengah ini kata-katanya masih terlalu banyak kalimat ya. Ini kalau bisa digambar terus dipanah, gambar panah apa gitu, kata-katanya sedikit aja yang menunjukkan keterangan itu nggak perlu terlalu banyak seperti ini, terus baru gambar mungkin lebih bagus. Terima kasih Pak Win dan teman-teman, Pak Karjono, Pak siapa tadi satunya lagi? Pak Manto. Pak Manto. Narkom Bu. Oh Pak Narkom, matur nuwun, Sampun Prof ada tambahan? Sampun Prof. Cukup, nggih. Cukup, monggo Mbak Pasya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Yowono dan Ibu Sumina atas saran dan masukannya. Dan terima kasih juga kepada tim pelaksana, mitra dan mahasiswa yang telah berkenan untuk hadir. Baiklah, Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya sesi pemaparan dari peserta terakhir, maka kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kami tutup, kepada Bapak Muhammad